Baik, selamat malam teman-teman semua. Kita bertemu kembali setelah sekian lama. Sudah berapa pertemuan nih Mas? Tidak ketemu kita ya. Cukup Sudah lama. berapa purnama itu tidak ketemu ya. Nah ini ya aneh ini, lihatnya sudah mulai offline kita kembali ke online ini. Karena Ya, dari sisi waktu memang demi efektivitas saja banyak sih. kesibukan ini, Mas IT ini. Oh, Iya, aktivitas. Oke. saya Oke. ET Ya teman-teman semua, juga sibuk. gimana? Itu juga cukup sibuk ini ya. Iya, banyak agenda baru tahun ini. Oke, mantap sekali. Baik, nah teman-teman semua, seperti yang dulu pernah kami sampaikan ya, bersama Mas Ede dan Mas Ayub, ini juga sudah bergabung Mas Ayub. Kita di channel ini akan banyak membahas berkaitan, ya banyak hal ya Mas Ede ya. Ya, Kemarin kita membahas tentang berkaitan apa ya, awal kita bahasan itu tentang juga kelahiran kembali ya. ada kelahiran kembali tapi Betul ya? sedikit Ada hanya. yang kelahiran, tapi masih umum ya kemarin ya bahasan Masih kita umum. ya. Obrolan ngalor ngidul ya. Sana Ngalor ngidul di kemari. pinggir sawah. Itu nggak salah. Orang ada kopinya, orang ada snack ya. Nah, sekarang kita online jadi ya untuk kopi dan snack ya siapkan masing-masing gitu. Ya, Oke, nah kita di sini akan ada tema khusus kita malam hari ini di dalam obrolan kita santai-santai ini ya. Jadi tema kita itu akan membahas tentang kelahiran kembali. Ya. Kenapa kita buat tema khusus ya supaya kita fokus pembahasan itu aja ya Mas itu ya. Jadi supaya obrolan kita ngalor ngidul lah kemarin itu. Jadi kita beri tema khusus tentang kelahiran kembali. Nah ini ada beberapa teman yang sudah bergabung online juga nanti bisa bertanya. Dan teman-teman juga kalau baru menyaksikan channel ini, video ini ya nanti kan teman juga bisa komen di bawah ya nanti ya. Nanti akan kami respon pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman berkaitan tentunya berkaitan tema hari ini yaitu tentang kelahiran kembali. Nah, bahas-bahas tentang kelahiran kembali ini bahasanya unik ya, Mas itu ya. Karena kalau setiap manusia kan air ya. Tapi kok ada kata-kata lahir kembali itu maksudnya gimana? Mungkin ya, bisa disampaikan sedikit ya. ya. Ini memang satu istilah atau frasa ya. Jadi kan ini gabungan dua kata, lahir dan kembali. Dari awalnya sendiri istilahnya muncul ketika Nikodemus gitu ya, sebagai Farisi, dia bertanya. Ya sebenarnya kalau kita tahu Farisi itu sangat-sangat intelek gitu ya, dia lulusan sekolah teologi kalau zaman sekarang, artinya bisa sarjana, bisa master ya, master teologi. Ada yang masuk, selamat datang. Iya, jadi Selamat bergabung. ya siapa ini, Baju ya, oke. Kelahiran kembali itu berarti ada dua unsur ya, ada lahir, ada kembali. Kadang ada juga yang memberi istilah lain, misalnya lahir baru gitu. Ya, walaupun agak beda katanya, tapi secara prinsip kalau saya sendiri ya dibikin sama gitu aja, dianggap sama, karena secara praktis juga nggak ada beda gitu loh. Jadi kalau ada bayi ya dia dianggap baru lahir gitu kan. Orang tidak peduli dia sudah lahir atau belum lahir, tapi yang jelas itu baru, lahir baru gitu lah. Sedangkan istilah yang sangat literal sebenarnya kembali, jadi dilahirkan kembali gitu ya. Jadi kenapa kembali? Karena kalau kita lihat manusia kan lahirnya sudah jasmani. Kalau dia waktu itu Nikodemus berarti dia udah pasti di atas 30 tahun. Kalau jadi rabi atau farisi berarti udah 30 tahun gitu. Jadi itu standar lulusannya. Kalau dulu lulusannya usia, jadi usia 30 baru boleh lulus gitu ya. Kalau sekarang mahasiswa teologi ya 22 tahun, 23 tahun lulus. Nah, jadi konsep lahir kembali ini kita harus perhatikan, ada sistem kelahirannya, ada sistem kembalinya. Lahirnya berarti ya seperti sesuatu kelahiran anak lah. Ada yang disebut dikandung kan, kalau kita namanya janin itu kan dikandung 9 bulan 10 hari standarnya, kecuali sesar atau over ya. Maka
dia akan dilahirkan. Jadi ada proses yang namanya inkubasi. Inkubasi ini bukan penyakit sih, maksud saya persiapan lah gitu. Jadi masa persiapan. Jadi kalau orang lahir kembali itu, kalau sudah dilahirkan jasmani, dia manusia, maka ada yang disebut kelahiran roh. Nah, nanti jadi poin kedua, nanti pertanyaannya bisa jadi banyak. Siapa yang lahirin, bagaimana melahirkannya? Kan dulu kan juga ada kan, siapa bidannya gitu kan. Siapa bidan yang melahirkan Yesus. Nah, itu juga nanti kalau kelahiran kembali ini, siapa bidannya yang bantu kita lahir kembali gitu. Tapi intinya, poinnya, kuncinya adalah lahir roh. Jadi yang dilahirkan itu bukan kita. Makanya waktu itu Nikodemus kan tanya, ya mana bisa saya kembali ke rahim ibu saya, udah gede saya. Kadang kan ibunya sudah meninggal misalnya, ya bagaimana saya kembali ke rahim, orang sudah meninggal gitu. Jadi Nikodemus sendiri tidak bisa memahami bahwa yang dimaksud itu bukan kelahiran jasmani, tetapi kelahiran rohani. Jadi kita tahu bahwa di dalam ada salah satu ayat yang menuliskan sabda Tuhan itu seperti pedang bermata dua, jadi memisahkan jiwa dan roh. Jadi kelahiran pertama adalah kelahiran jasmani, melahirkan jiwa kita ke dalam dunia ini. Kemudian yang kedua, melahirkan roh. Nah, kelahiran roh ini itu sangat-sangat unik gitu, dalam artian apa ya? Ada pertanda-pertanda yang jelas. Jadi kalau anak bayi lahir kan mesti kan menangis normalnya ya, karena paru-parunya mulai berfungsi. Jadi begitu dia ada udara, mesti kan refleksnya nangis gitu ya, normalnya ya. Makanya kalau bayi tidak nangis ya ditepuk-tepuk, entah pupunya atau pinggangnya ditabrak biar ada reaksi nangis. Karena nangis itu kan paru-parunya refleks gitu ya, berfungsi. Jadi kalau tidak nangis malah bahaya sebenarnya, karena paru-parunya jangan-jangan bermasalah. Nanti usia hidup bayi akan pendek kalau dia dianggap tidak berfungsi normal ya paru-parunya. Itu makanya dalam kelahiran kembali yang disebut kelahiran roh juga ada apa namanya, efek pertama gitu. Oke, selamat datang kembali. Oh, ada yang datang maksudnya. Mas Ferik. Ya, jadi kalau kita dilahirkan kembali berarti saya manusia baru. Intinya kan begitu. Jadi ada salah satu ayat di Korintus kalau nggak salah, sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi manusia baru ini jasmaninya sama-sama. Kalau kulitnya coklat ya coklat, kalau kulitnya putih ya putih, kalau matanya sipit ya sipit. Jadi kelahiran kembali tidak merubah fisik. Secara umum tidak merubah fisik, tampilan tidak berubah. Tetapi memang kadang-kala ada perubahan, tetapi biasanya berkaitan dengan berkat. Jadi yang biasanya sakit-sakitan jadi lebih sehat itu ada. Tapi secara tampilan tidak akan ada perubahan. Tetapi yang berubah adalah, kalau dari pengalaman saya gitu ya, nanti teman-teman atau nanti yang komen melihat podcast atau mendengar podcast ini bisa komen juga bagaimana pengalamannya. Kalau saya dulu itu yang saya ingat itu kayak ada senang gitu ya, sukacita. Jadi ketika saya memahami karya keselamatan, kemudian saya saya mengaku percaya. Jadi sebelumnya saya sudah merasa cari Tuhan, artinya ada desire ya. Desire itu apa ya? Hasrat. Saya punya hasrat untuk mencari Tuhan. Tuhan yang benar yang mana? Makanya channel ini kan itu jadi pergumulan sejak awal saya gitu ya, karena El Sadik itu kan Tuhan yang benar. Jadi Tuhan mana yang benar? Kayaknya itu juga benar, kayaknya itu juga benar. Tapi itu jadi pertanyaan saya sejak kecil ya. SD SMP mulai banyak pertanyaan.